kayak kalau sebulan kalau nggak gambar tuh kayak gimana deh kehilangan. Anjir, gila. Kalau lu tante-tantannya dia Kurang ajar ya. emang Interpod, interview sambil podcast. balik lagi di Interpod, interview sambil podcast bersama gue Fatman, Silvets Rock and Roll. Kali ini gue bersama Putri Aka Haide. Yoi. Halo. Kenalan dulu deh. Halo, assalamualaikum. Gue Putri Hadi Pratiwi. Biasanya panggil Haide. Nah, sehat lo Put? Alhamdulillah sehat. Oh iya, sehat deh. Speak lah, genek dulu. Nah. Jadi gue mau nanya-nanya dikit nih Put sama lu nih tentang sedikit lah street art nih. Ya, Nah, menurut lu sendiri nih Put, street art itu apa sih? street art kan luas ya, seni jalanan. Itu vandal, itu graffiti, apa mural, itu semua seni menurut gue. Kalau menurut gue sih yang kayak seni jalanan itu semua street art sih. Nah, Visual ataupun apa itu pasti tahu. maupun musik ya, Ya, menurut lo ya itu. iya. Pokoknya apapun yang dilakukan di jalan berarti itu termasuk street art Ya. menurut lo. Yang penting menghasilkan sebuah karya di jalan apa gimana? Kalau menurut gue sih apa ya? Ya apa aja sih kayak seni, musik, atau visual yang emang indah. Itu sih. Nah jadi gimana Put, lu awal-awal terjun di street art itu kapan sih? Dan gimana caranya lu bisa masuk ke dunia street art tuh? Jadi kan gue suka sama graffiti itu dari sejak SMP. SMP. Tapi cuma di kertas-kertas biasa doang. Terus kayak gue akhir-akhir di awal bulan tahun 2019 tuh gue kayak pengen tahu, kepo. Lebih dalam lagi lah tentang street art ya. Pertama kali gue kepo kasih tahu sama temen gue di M2. M2. Nah, di situ gue kayak kepo, terus akhirnya gue kayak nge-DM adminnya, terus kebetulan di situ Bang Muhak. Jadi Bang Muhak tuh kayak berperan banget buat gue. Jadi di situ gue diundang acara dia di waktu awal bulan apa ya? 2019 pokoknya gue lupa 2019. tanggal 1 gitu. Tanggal 1 lah. Tanggal 1 berapa gue lupa. Akhirnya gue dikenalin sama dia, akhirnya gue sama dia diajak ke DAD. DAD. Di situ gue kenal Bang Aroneo, Exu, banyak sih, Bang yang banyak pasar semua banyak sih tuh. Banyak lah ya yang berpengaruh dalam ini ya, masuknya lo dari street art Iya, ya. kebetulan kan emang gue sebenarnya gue orang Parung, cuma KTP gue kan Depok. Akhirnya kayak kalau ke Bogor tuh kayak buat gue jauh banget. Mending ke Depok aja, jadi Orang gue Parung ke ini DAD. di Depok. Gue nggak bisa deh, bener. Bogor tuh kayak jauh banget gitu. Ya Allah, nggak tahu deh. Nah, berarti lo lumayan lama lah ya. 2019 baru gue. 2019? Ya. Oh, Baru. jadi apa sih yang akhirnya buat lo tertarik gambar-gambar graffiti yang bener-bener tertarik dari SMP nih? Yang menurut lo apa sih? Kayak apa ya, keren aja gitu. Keren maksudnya kayak apa ya, kayak bisa ngukir-ngukir graffiti tuh kayak fontnya dimain-mainin tuh kayak gue suka aja. Kayak mainin warnanya gitu. Cuma kayak dulu ya udah di kertas aja, masih malu-malu. Nah, mulai lo terjun nih gambar lo ke tembok. Lo masih inget nggak? Ingat gue, Kapan tuh? tapi tanggalnya gue lupa. Nah, kapan? Tapi kapan? Takbiran. Takbiran. Gue sama Sultan sama Exu. Nah, pertama lo gambar di mana itu? Lupa. Gimana ya? Masa lupa sih? Nggak tahu nama daerahnya gue. Gue lupa. Oke, Nah. di daerah Depok juga. Daerah Depok juga berarti lo gambar di sana awal-awal lo gambar ke tembok pokoknya, tuh. Nah, nik gue pasti nggak jelas siapa aja tuh bisa berubah. Awal nik lo apa ya? Apa ya? Nama gue kan Putri, terus gue nyoba font Putri kayak jelek banget, nggak bisa, nggak enak. Terus akhirnya karena Putri banyak, gue males diambil orang. Sombong. Anjir. Gue akhirnya apa ya? Terlalu pasaran berarti Iya, Putri. pasaran banget emang. Tapi ya udahlah ya. Apa ya? Nah, waktu itu font gue, nik gue pertama Queen HD, nggak jelas deh. Queen HD gitu. Itu nggak jelas, itu pertama kali gue nyoba di nggak deh, Puhat Putri Hadi. Nah, Akhirnya kayak nggak enak. Akhirnya ya udah Haide. nah, akhirnya lu mencetuskan bahwa ini nama lu Haide nih. Itu karena apa sih? Dan apa ada pengaruh dari orang juga ngasih Nggak, masukan? itu dari- Lu Haide aja nih. Nggak, itu dari gue sendiri. Dari lu sendiri. Kan gue suka dipanggil Hadi. Terus kalau gue mau gambar, nih sih nik gue Hadi, Hah? kayak banyak banget nama Hadi cowok kan. Terus gue gimana ya biar kayak ya udah nih gue doang. Akhirnya gue suka dipanggil Di. Hai-nya itu kayak sapaan hai gitu. D-nya
itu nama panggilan gue. Cuman kalau I di font tuh kayak susah gitu, jadinya I-nya diganti sama E. Jadi Haide. Ya benar. Biasa aja sih, tapi ya udah. Ya iyalah, nggak apa-apa, itu kan salah satu font juga kan jadi bentuk karakter lu juga kan, biar orang tahu punya identitas lah. Oh ini gambar lu nih, ya kan? Terus sampai sekarang nih lu melakukan itu. Ya. Karena apa sih? Karena gua suka aja, udah kayak hobi sih, maksudnya kayak kalau sebulan kalau nggak gambar tuh kayak gimana, ada yang kehilangan. Anjir, gila. Iya. Harus diekspor terus kan. Benar. Harus dieksplor. Nah, kan gue denger lo masuk di Ladies on Wall nih. Iya. Nah, gimana sih? Kapan tuh lo masuk awalnya tuh? Tahun 2019 juga berarti awal-awal lo masuk. 2020 atau 2019 sih gue lupa, pokoknya acara di Karawang. Ya, jadi pertama kali gue diajak sama Anurat buat kayu ikut gambar bareng, maksudnya acara di Low gitu. Terus gue kayak, gue malu, maksudnya gue kayak gue masih baru, terus teman-teman gue di Low gila kan, maksudnya cewek-ceweknya keren-keren gitu, maksudnya gue kayak sendiri gimana nggak pede aja gitu. Akhirnya gue ya udahlah, namanya mau belajar kan. Apalagi mereka kan pada jago, dan akhirnya gue mau coba belajar sama dia, ya udah akhirnya beraniin diri aja. Kan dikenalin sama si Anurat, Nana, udah akhirnya kayak semuanya. Berarti lo awal-awal masuk lo ini lo agak-agak down juga. Down juga lah, gue apa sih gitu ya kan. Gue masih apa banget, gak tahu ya, pokoknya teknik-teknik yang itu gue belum jago banget ya sampai sekarang sih. Tapi lu masih aktif di Ladies on Wall apa gimana? Masih aktif ya? Iya. Lu ikut berapa forum sih sebenarnya di street art? Replik. Replik. DAD. Lo. Sama Ladies on Wall. Ya ada 3 aja sih. Berarti itu sebagai prestasi lu juga di masuk di Low juga ya? Alhamdulillah sih, maksudnya gue bisa gabung situ udah kebanggaan tersendiri gue sendiri. Tapi selain itu, nih, apa lo masih ada background dari keluarga lo, memang ada background di seniman apa gimana? Enggak ada sih, enggak ada. Emang lu nya aja demen ya? Iya, demen aja sendiri. Demen gitu. di dunia ini ya? Nah menurut lu sendiri Put, kenapa sih lo emang kenapa lu bener-bener milih tuh street art itu emang udah bagian dari hidup lu lah, bisa dikatakan bahwa wah emang street art ini emang gue kan gue salah jurusan ya kuliah. Salah jurusan aja gue ambil akuntansi gitu. Padahal tuh sebenarnya gue dari kecil ya gue tuh suka banget kayak bikin baju Barbie. Terus kayak gue kreatif apapun ya, kayak gambar waktu itu pernah gue gambar juara 1 di SD sih, itu sih seneng banget. Cuman namanya gue orang kampung, nyokap gue juga ya udahlah gitu ya kan. Tar lu. Ini orang kampung nih anjing. Iya, maksudnya kalau seandainya anaknya punya kalau berprestasi gitu, ya mak gue nggak ngerti gitu loh. Gue yang lomba lari juara 1 mulu, mak gue kagak ngerti. Kalau seandainya gue sekolahin bener, mungkin gue jadi atlet. Terus juga yang digambar, gue juara 1, gambar gue ditempel di tembok ya kan, gue seneng banget. Tapi kata gue ya apa ya udah gitu doang. Akhirnya dari situ kayak udah kerja, gue punya uang, ya udah gue coba deh pakai uang gue sendiri buat ekspor itu. Tapi lu kerja masih ada hubungan gak sih gambar-gambar juga di kerjaan lu? Nggak ada. Lebih kemana sih lo emang kerja? Gue MD ya. MD. Merchandiser. Kayak produk-produk jual barang baju. Tapi lu nggak ada hubungan sama gambar ya di kerjaan lu? Nggak ada tuh. Nggak nyambung. Lo bakal kasih gebrakan apa nih seorang Haide nih untuk nggak tahu tahun ini apa tahun depan lo punya gebrakan apa sih buat lo sendiri, ada rencana apa gitu? Gue kan ekonomi ya, jurusan gue kan akuntansi. Kadang dosen gue tuh selalu mau nge-adjust gue untuk kalian harus buka usaha. Nah, gue pengen gabungin jurusan gue ekonomi ini sama ya karya gue. Lebih kayak ini ya, kayak bisnis kreatif gitu. Iya, bisnis kreatif. Cuman gue nggak mau yang gimana ya, menggabungkan banget gambar gue menjadi sebuah komersial gitu, nggak juga sih. Itu berbeda lagi maksud gue. Mungkin ini, gue soalnya tadi di Facebook baru gue buka ada Hide dekorasi tuh, itu punya lo? Bukan, gue baru. Kalau dekorasi gue baru. Maksud gue kan berarti kan bisa masuk kan? Itu salah satu. Iya. Salah satu gue bisa artistik lah jatuhnya itu kalau ini. Ya paling gue tuh rencana mungkin itu ya. Ya insya Allah sih, insya Allah. Jadi rencana gue emang kalau seandainya dekor, alhamdulillah sih udah ada orderan untuk bulan-bulan berikutnya. Cuman
temen gue kan banyak yang nganggur. Gue tuh pengen banget ngerjain mereka gitu loh. Jangan sampai lo tuh nganggur ya. Paling kagak ada penghasilan. Iya, maksud gue pengen bantu mereka juga, entah kalau gue ada job-joban mural atau kayak Sultan lah ya jatuh ya. Mas saat ini sih masih andalan gue dia, nggak ada lagi soalnya yang mau kan kayak antar jemput kemana-kemana. Soalnya dia gembel juga. Emang sih gue sebenarnya ya udahlah. Selagi dia mau ya udah, kalau nggak mau ya udah gue cari yang lain, gampang. Nah, lu tau-tauan replik dari siapa awalnya? Mungkin dari yang DAD itu lu ketemu Exu baru lu replik ketarik. Enggak, jadi apa gimana? Waktu itu ya. Jadi waktu itu gue disaranin beli pilok sama Bang Mohak. Nah, diajarin sama dia, lo kalau mau belajar coba pakai si Zebra gitu. Terus tuh ya udah deh, Bang beli di mana? Soalnya kan gue bener-bener nggak tahu. Coba lu beli di replik nih teman gue Exu ya. Udah akhirnya gue lu kenalnya dari malah disuruh dari orang lain. Dari Mohak tuh ke Exu sebenarnya. Ya udah terus gue beli di dia. Terus akhirnya ya cuman by WA doang kan, kirim selesai. Langsung yang acara tadi gue bilang ketemu ternyata ada si Exu. Akhirnya gue kenalan kayak udah guys. Nah. Tapi ada nggak sih peran ininya dari Exu juga? Oh iya banyak ya, juga ya. Ada juga lah. Jangan ada beda denger. Agak sih nggak dengar. Ya alhamdulillah sih, gue juga belajar sih dari dia. Dari dia juga. Dari cara nge-feel atau cara offline atau segala macam itu sih. Dia banget sih maksudnya bantuin gue. Berarti di Parung sebenarnya ada nggak sih selain lu? Banyak juga. Ada teman gue Caul. Caul. Terus ya udah sih yang cewek paling dia doang yang gue kenal. Nah nih, yang sering ditanya sama orang-orang dan sempat di booming nih di Depok nih ya kan, bahwa perbedaannya graffiti sama mural itu. Menurut pendapat lu nih, pendapat lu bukan berarti lu salah karena pendapat lu, karena menurut gua kalau misalnya bicaranya pendapat itu hak mereka mengeluarkan aspirasinya. Ya. Kalau menurut gua pribadi, graffiti itu lebih kayak main telepon, terus dia menggunakan film juga. Setahu gua kalaupun salah ya gua minta maaf. Kalau mural setahu gua lebih ke karakter juga kadang bisa graffiti sih. Apa ya? Dia tuh lebih main pakai cat mungkin ya. Cat sama kuas mungkin. Ya. Setahu gua sih itu, cuma kalau kurangnya nggak tahu deh. Benar. Dan lebih ke karakter dan mindset aja. Berarti selain lu ada niat bisnis di usaha bidang kreatif nih, sebenarnya dari seorang Haide ini selain di luar itu ada niatan untuk mengedukasi banyak masyarakat tentang atau enggak edukasi untuk merubah masyarakat tentang stigma graffiti dan dunia street art juga. Maksudnya kan banyak juga nih yang nggak suka karena kita gambar mungkin. Nah kan waktu lu acara pembukaan replik saja lu sempet lu gambar ditegur tuh gara-gara emang dari beberapa masyarakat nggak suka atau nggak tahu informasi dari RT-nya. Menurut lu perlu nggak sih edukasi itu terhadap masyarakat? Perlu lah. Perlu. Maksudnya sebagian besar kan orang nggak tahu bahwa yang rusak aja kayak bikin jelek aja. Kalau ya gue juga nggak bisa bilang sebenarnya karya itu menurut gue semuanya bagus gitu. Iyalah. Karena gue pun sangat menghargai itu gitu, walaupun ini kayak ini cuma menurut gue itu keren aja. Maksudnya ada makna tersendiri untuk yang buatnya itu, dan itu tinggal kita ngedukasikan ke masyarakatnya seperti apa. Mungkin dari menjelaskan benar-benar sih bahwa ini akan membuat menjadi indah atau apa, mungkin itu bisa dipahami sama mereka. Nah, dari lu sendiri gimana sih menurut lu, kan kita masih bahas yang sama nih dalam mengedukasi warga nih ya, tentang stigma buruk tentang street art sendiri. Maksudnya cara yang efisien menurut lu? Nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk datang nih Pak street art ingin ngejelasin, karena nggak semua orang juga suka dengan penjelasan yang kita ungkapin ke dia kan. Ada cara lain nggak menurut lu? Kalau gue sih sebenarnya ada rencana sebenarnya untuk di wilayah gue sendiri, lingkungan sendiri lah ya. Karena kan sebenarnya di kampung gue ini tembok tuh ada lumayan, maksudnya yang masih polos, terus dicoret-coret anak sekolah yang nggak jelas lah, yang bukan fandom, maksudnya coret-coret biasa aja kayak nama I love you ini segala macam gitu. Lo tau kan yang putri Lope siapa kan, Bagoy I love you siapa gitu. Terus gue pengen banget nih ngasih tahu ke mereka, nih gue tuh punya komunitas loh, komunitas gue maksudnya dengan gue
isi gambar mungkin lebih menarik kampung kita nih. Gue sebenarnya ada rencana untuk itu, cuman belum kita jalan aja sih. Nah, skala kecilnya apa? Siapa dulu yang ngajarin? Misalnya untuk mengedukasi itu skala kecilnya siapa dulu? Misalkan oke, di lingkungan. Tapi apa langsung ke skala besarnya warga lah kita bicara tentang kayak RT atau enggak siapa? Kalau kebetulan yang gue pengen tuju ini kan anak-anak. Iya. Gue tuh kemarin emang gue kalau gambar kan di rumah, terus gue suka ngasih apa sih kayak ngajak anak-anak ya buat ikut gambar sama lu, belajar gitu. Gambar lah ya. Belajar gambar, terus yaudah nih coba gitu. Maksudnya mereka tuh kalau dikasih coba tuh kayak ada kesenangan sendiri, itu yang menurut mereka kayak berkesan aja. Itu yang gue tangkap sih, ada beberapa anak yang sampai bilang ke temennya, gue udah jadiin gambar sama Teh Putih ini dekat sekali kayak apaan sih. Berarti ada kepuasan ya, sendiri mereka juga mungkin ya? dari situ coba, mungkin ada yang mau belajar jadi gambar kan, mau jadi anak-anak grafita Bangura kan bisa. Lebih positif juga sih ya, ranahnya. Gue suka dari situ sih. Dan sebenarnya nyokap-nyokapnya mereka pun welcome, karena udah diajarin kayak anak kecil kan yang masih kecil gitu kan, ya main warna ini warna apa gitu, itu mereka suka banget nyokapnya. Jadi Put, menurut nih yang membuat lu terkesan di acara apa sih awal-awal sampai bener-bener anjing gue gambar ini nih bener-bener bakal keinget terus di memori lu nih? Yang gambar gue sendiri. Gambar lu sendiri pas kapan gitu maksudnya gue, dan di mana? Semuanya buat gue ada kesannya sendiri sih. Tapi yang menurut lu paling terkesan banget gitu loh, maksudnya mungkin dari awal lu gambar di kertas tiba-tiba ke tembok, mungkin itu jadi salah satu tembok yang bikin lu terkesan juga, anjing lu bisa juga nih. Di mana ya? Hampir semuanya sih, karena kan setiap gambar gue selalu ngasih yang berbeda. Maksudnya dari gue orang nggak puasan sih, sumpah kalau seandainya itu nggak puas, gue kadang nggak posting ya kan. Gue juga nggak ngerti sih kenapa patokan gue di IG gitu kan. Cuma kayak gue nggak puas, kenapa gue ini sih, gue orang nggak puasan gitu. Cuman gue belajar lagi. Jadi setiap tembok tuh kayak ada pesan sendiri. Jadi setiap tembok ini, gue kira gue bisa nge-feel ya gitu. Terus kira gue bisa nge-line ya gitu. Gue tuh cuman senangnya gue udah bisa nge-line aja sih. Walaupun masih berantakan sampai saat ini, gue itu dong sih, gue senang banget. Kemarin kan Replik bikin acara Camgraph nih. Kemarin anjing, sorry nih friend, kita di pinggir jalan, gue lagi di Replik juga, jadi ya udahlah sikat aja ya kan. Hiraukan suara motor, kendaraan lalu lalang, dengerinnya suara dia nih. Merdu juga ya kan suara. Iyalah. Besok kita ikutin lomba deh, lomba kicau. Burung kali gue Lovebird barengan. Nah, jadi gini Put, kemarin kan lu tahu lah pasti lu diajak juga dong di Replik buat ada Camgraph. Yang mana? Nah, ya kan? Yang mana? Yang kemarin anak-anak baru jalan ke Camgraph. Nah. Yang itu ya, yang kemarin ke Sukabumi ya? Nah. Iya. Menurut lu itu event yang itu ada, menurut lu emang harus ada, emang tiap tahunnya harus ada atau gimana? Apa cetak udah sekali aja udah bikin? Menurut lu itu suatu pergerakan yang bagus atau yang biasa aja sih? Pergerakan yang bagus lah, karena itu kan walaupun kita dibuat acara itu lebih kayak membuat kekeluargaan yang lebih erat aja, maksudnya kuat gitu loh si Replik itu sendiri. Nah, dengan jawaban lu itu, terus pertanyaan gue satu lagi nih, yang masih gue tanyain, masalahnya lu awal mau ikut, terus tiba-tiba nggak jadi, itu gara-gara apa? Itu kenapa tuh Put? Gue mau tahu sebenarnya. Jadi gue kan ada acara, maksudnya gue bilang ke nyokap gue, emang ada acara gitu. Kalau nyokap gue mengatasnamakan Sultan, jadi dia percaya. Gitu. Terus gue acaranya nginep, gue bilang gitu. Ya udah terserah, yang penting nggak ganggu jam kerja. Ya udah akhirnya gue daftar kan. Terus gue nggak tahu kenapa, nyokap gue mungkin dari bisikan dari abang gue ya kan. Untuk jangan diikut gitu, soalnya dia ceweknya sendiri gitu. Terus gue udah bilang, enggak mah, ada cewek juga gitu. Ada si ini gitu. Terus nyokap gue, jangan deh gitu. Soalnya mereka kan udah nikah mungkin. Terus kalau kamu sendiri gimana gitu? Kan kamu sendiri cewek. Terus yang dikenal Sultan, enggak mah, ada si ini, gue sebutin semua. Enggak deh.
hujan juga ntar ini segala macam. Kata gue ya udah. Faktor alam ya. Iya. Karena hujan. gue nggak bisa dingin bang. Iya, orangnya aduh gimana sih gue nggak bisa kedinginan gitu. Iya. Lemah gue tuh lemah. Cuma yain aja dah. Jangan. Nah, Put. Harapan lu nih Put buat tahun ini Put. Lu bakal bisa harapan lu aja, harapan besar lu tahun ini. Dari Haide-nya atau gue? Dari Haide-nya sendiri. Haide, gue pengen gue mau menggabungkan gitu dia jurusan kuliah gue sama bisnis lah ya. Bukan bisnis sih, ke karya gue. Maksudnya apa sih kreativitas yang gue bisa. Gue pengen mempekerjakan orang. Oke, itu sangat mulia dari Haide. Keren. Terus selain dari Haide, dari lu sendiri, apa yang harus lo lakuin di tahun ini? Tahun ini gue lulus skripsi. Nah iya tuh, dia lagi skripsi. Gue lagi skripsi. Gue ngeliat snap WA-nya dia cuman ya di laptop. Datanya dia buat skripsi, gue nggak tahu dikerjain apa kagak dengan kesibukannya dia yang padat juga kan. So sibuk. So sibuk apa emang bener sibuk? Bener sibuk sih. Beneran sibuk lah, nggak mungkin so sibuk. Kecuali kalau misalkan Sultan ya emang dia agak-agak so sibuk, padahal kan jamnya ya banyakan tidur ya sih sebenarnya. Iya. Yeah. Walaupun kerja, aduh gak usah disebut deh. Ya nggak usah lah. Urusan dapur gue cuma kecewa aja. Kalau lu kecewa sempet kecewa sama dia? Sempet lah. Kenapa emang? Kalau disuruh nggak mau. Kalau disuruh udah nggak mau. Kadang gue kayak, aduh gue harus cari yang lain nih. Gitu. Cuma pertama kali gue kenal dia. Iya benar. Ya udah. Nah itu dia perkenalan udah sama Sultan kapan? Gimana itu? Gimana ceritanya? Gue mau tahu. Acaranya tanggal berapa sih Tan? Acara tanggal berapa? Tan acara M2. Acara M2. Jadi gue ketemu itu bulan puasa. 1 Oktober apa sih Juli? M2 gue lupa. Kayak bulan puasa, gue lagi puasa, dia enggak. Dia enggak? Enggak, anak setan teman. Dia enggak puasa, terus gue mau pulang. Akhirnya anak dia bilang, eksus sih, yaudah lu dianterin sama si Sultan aja gitu. Mungkin dia kasihan karena gue puasa gitu kan, karena gue naik gojek mahal. Akhirnya ya udah deh, gue nggak kenal dia, langsung ya udah kayak orang dongo aja gitu, kayak kehujanan terus gue kayak gue nggak enak banget, gue nggak kenal dia siapa gitu kan. Terus gue kehujanan, gue mau ngomong apa juga gue bingung. Ya udah akhirnya dari situ gue kenal. Ya udah keterusan. Tapi banyak orang udah nuduh sama Sultan pacaran loh. Sebenarnya gimana tuh Put? Klarifikasi dulu tuh. Enggak. Klarifikasi dulu. Beda tahun. Iya makanya lu klarifikasi dulu di sini nih. Maksudnya lu beneran pacaran nggak sama Sultan? Enggak. Berarti lu nganggap Sultan ini seperti apa? Ade lu. Cuma dia nganggap tante ya udah. Oh iya. Berarti kan gue tante. Soalnya dia ngomong tante-tantanya lu ini tante-tanteannya dia. Liatin aja dari sini. Enggak, gue bukan pacaran. Dia beda jauh berapa tahun sama gue. Ya Allah rasanya gimana? Gue nggak demen. Gue kayak ke adek aja. Gue kan bontot. Terus gue kayak punya adek bisa diminta tolong. Ya udah, kenapa enggak kan? Jadi gue kayak saling membutuhkan dia aja. Kalau ke rumah gue kayak rumah sendiri ya. Oh iya benar. Datang ke rumah, dia nggak jelas gue nyari dia kemana. Tahu ada di ruang studio gue. Kemarin dia ngomong apa sih? Gue lupa di podcast. Dia tante ya ngomongnya? Dia ngomong lo, kalau lo tante-tantannya dia. Kurang ajar ya? Emang enggak sih, emang gue nggak tahu juga karena gue awal-awal tahu lu aja, gue ngiranya lu bokinan sama Sultan nih. Nah ternyata Sultan enggak, dia tante-tantan gue gitu. Ya udah gue make, oh itu tante lu Tan, iya. Nah. Enggak. Jadi Sultan tuh udah gue anggap adek. Nah walaupun gue bontot, terus gue ketemu dia kayak nggak jelas. Dia nggak tahu sih bontot apa gue tuh nggak tahu. Terus kayak rasanya kalau dia bilang sih, gue ketemu lu kayak empok gue. Terus gue kayak beda aja sikapnya dia ke gue. Terus ya udah, gue ngerasa punya adek aja kalau ngumpul sama dia. Dia kayak gue minta rokok sama gue, coba bayangin. Iya, bangsat emang. Iya, kayak nggak tahu diri. Buat goceng, buat rem, buat bensin ya, buat makan, buat kopi. Lah keluh kesah gue nggak mau dia. Kapan nih lu mulai mau gambar lagi nih bareng anak-anak nih? Kira-kira Repik sama Repik nih kan gue denger tanggal 7 anak-anak pada mau gambar nih. Yes. Ya kan? Ya. Lu ikut di situ enggak? Insya Allah ikut. Insya Allah. Oke. Kalau ada bilo kayak ada sih insya Allah. Ada ambil aja toko. Kan minjem ya utang. Bilang ntar gitu ya. Ambil terus cabut bilang ntar gitu. Ngerti dia udah. Nah, berarti kan lo ada harapan lo bakal ngedukasi itu lewatnya melalui anak-anaknya dulu nih. Yes. Memperkenalkan gambar ke anak-anak
dan mengajarin lah ya. Gue suka walaupun gue begini, gue demen aja sama anak kecil. Cuma anak kecil nggak tahu deh. Nah itu dia, berarti langkah awal yang lu bakal lakuin untuk mengedukasi anak-anak ini soal gambar apa sih? Untuk skala besar nih Put, apa lu ada niatan untuk bikin kayak rumah lu nih sebagai workshop buat anak-anak kecil belajar gambar, atau mungkin sanggar kalau mau besarnya gitu? Iya. Jadi kan atau enggak komunitas emang bergeraknya di mengedukasi anak-anak tentang gambar? Kan rumah gue itu dibikinin tembok kayak mak gue juga nggak tahu kenapa dia suka aja gitu kan. Gue minta tembok, akhirnya ya udah mak gue mau bikin tembok, terus rencananya sih tembok itu gue pengen coba anak-anak buat nyoba aja dengan mungkin pertama gue pakai cat dulu aja kali ya, karena cat itu kalau seandainya dibuat gambar mereka jadinya seru aja dibanding pilok kan takutnya spraynya malah itu bercanda ke temennya juga kan, dan itu nggak baik juga sih sebenarnya kalau buat anak kecil. Kita pun sama gitu, paling gue pengen nyoba dari cat dulu biar kayak aplikasikan ke tembok-tembok itu. Cuman ya udah insya Allah kalau ada rezeki mah gue mau bikin sih. Nah ya itu dia tuh benar, lo emang benar kalau emang ada rencana gitu emang lo sangat mulia banget rencana lo. Maksudnya gue setuju juga sih bahwa enggak bukannya sombong, emang benar kalau menurut gue. Insya Allah karena emang menurut gue kan terlalu banyak stigma buruk tentang street art sendiri kan, karena tuh yang gue dengar dari banyak masyarakat pasti nggak jauh dari mengotori rumah orang. Dua, emang karena dasarnya dia nggak suka aja. Tiga, emang sensi aja ngeliat. Maaf nih Put, misalkan di street art sendiri kan mungkin dari penampilan orang kan beda-beda nih. Ya. Mungkin ada yang brong banget lah, kayak emang udah wah gila. Nyentrik lah, saking nyentriknya dicap buruk aja sama orang. Nah itu dia maksudnya agak-agak bagus juga kalau lu emang memperkenalkan street art. Mulai dari lu ngedidik banyak edukasi itu dari anak-anak kecil dulu. Karena bakal masuk juga. Mungkin siapa tahu abis setelah lu ajarin berapa tahun kemudian dia tertarik akhirnya jadi ikut-ikutan lu aja. Ayo ikut, gue ikut kak. Kan seru juga kan, lu punya anak buah lebih banyak lagi. Enggak, gue punya anak buah. Enggak maksudnya punya temen lah, meskipun beda umur sama lo, buat gambar bareng apa segala macem, nge-explore kan, juga. Gue pribadi pun gue masih belajar. Nah iyalah, semua orang juga masih belajar. Pasti. Mau gimana pun, nggak ada sih menurut gue memang orang udah jadi. Iya. Nah, selain gambar apa yang lo lakuin Put sehari-hari Put? Kerja aja udah stuck. Gue kerja, kuliah udah gitu. Skripsian aja. Sama paling kalau ada job sih. Kalau job kayak dekor, terus Sabtu Minggu gue kayak buat dekor. Capek sih sebenarnya, cuman ya nggak boleh bilang capek ya. Janganlah rezeki men ujungnya. Ya udah gue ya kadang job-joban, kalau gue ngilang jenuh ya gue painting jaket kalau mungkin ada orderan kayak gitu. Oh lu itu juga ya? Oh iya. Bikin custom ya? Iya. Cuma sekarang lagi nggak terima dulu soalnya gue takut keganggu skripsi gue. Skripsi gue nggak jalan-jalan, gue juga bingung. Lu juga sibuk sih, kerja juga, serahkan nih dia. Kerja juga, gambar iya. Gimana dong? Skripsian iya, kuliah juga. Seraka banget men. Enggak sih. Tuh buruk banget ya maksudnya. Enggak, kalau untuk hal ini enggak, maksudnya lucu aja semua diembat gitu. Enggak ada. Enggak sih. Mau enggak? Mau gua kalau ada job-joban murah kayak. Jadi ini Aiden nih Mulia juga ada rencananya untuk ke depan dan tahun ini mau nikah? Enggak sih. Serius? Enggak. Gue nanya nih, jadi ya lu mancing nih, tadi lu ngomong gak mau. Lu mancing gue, kan lu mau nanya nih kan, akhirnya kapan lu nikah tuh? Kapan? Insya Allah kalau emang udah ada jodoh maksud gue kalau emang rezekinya tahun ini, tahun depan, ya insya Allah gue terima. Repi, nah cowok lu Repi. Calon Repi namanya. Repi? Repi mana gila? WML. Bismillah. Kenapa kesana dan? Enggak, gue nanya aja enggak. Oh. Dan gue Soalnya sih Repi nggak jelas sih. Itu jadi gosip nih om. Kagak, kan gue nanya doang. Kalau enggak ya udah. Enggak, Lady. Enggak, gue bego banget, gue nanya ready room apaan. Gue pikir, lu ready room apaan sih? Dong obat gue. Emang dia kan usaha cupang. Ready room tuh apaan? Kayak orang-orang nanya tentang cupang. Enggak kak, apaan? Terus dijelasin sama dia, iya anjir gue malu sendiri nanya. Kesel gue sih sebenarnya nanya itu. Dia cukup tahu gue. Lagi lu orang-orang di grup Replik tuh jadi seriusin, orang blank. Jangan seriusin ya? Iya, jangan seriusin Rep.
Dari tadi kita ngebahas kerjaan lo, tapi lo kerja di mana nih? Gue mau tahu. Salah satu brand Ternama. alhamdulillah ternama. Alhamdulillah. Jangan tanya kerjaan gue ngapain. Nah itu dia, kerjaan lo selain MD? Ya itu MD. MD? Udah MD doang? Apa ada kerjaan lain? Apa lo ada, masih ada, emang sempet ada ngaruh-ngaruhnya ke dunia lo nih, dunia pergambaran duniawi sempet nih? sih, jadi kan perusahaan gue ini perusahaan keluarga. Dan kebetulan gue emang megang brand yang ternama. Sombong banget sih gue. Enggak sih, gue megang di daerah Jakarta, Surabaya, Bandung. Terus jadi perusahaan gue ini ada perusahaan lain, maksudnya bukan usaha apa sih, bidang lain, karena kan gue lebih ke retail, fashion, yang satu lagi nih ke food, makanan. Nah yang seafood ini restoran-restoran yang sebenarnya restoran itu selalu ada gambar muralnya. Nah jadi tuh marketing gue tuh kemarin nanya, mungkin ngeliat IG gue, terus bilang, oh kamu bisa mural? Terus gue bilang, iya pak, gitu. Oh kalau seandainya ini saya pakai jasa kamu aja. Terus gue kayak masih ini kan, emang nggak apa-apa gitu kan? Gak apa-apa, soalnya kan saya juga bingung nyarinya kemana. Lagi ada kamu aja gitu. Terus kemarin sempet dia nawarin ke gue untuk di daerah Blok M atau mana gue lupa. Akhirnya dia minta desain gue belum sempat sih ngasih desain ke dia. Gitu. Alhamdulillah sih dari situ, mungkin di luar dari job desk gue ada aja tawaran yang ya alhamdulillah sih. Iyalah, sikat terus. Selagi bisa kan gue banyak temen yang ini kan, maksud gue ya membutuhkan, temen yang lebih membutuhkan banyak. Daripada gabut-gabut gak jelas kan, tahu aja nih. Berarti sekarang lo lagi senggang nih waktu lo Put, buat ngerjain skripsi atau kerjaan lo? Lagi sibuk loh. Lagi sibuk? Bener ya? Sebenarnya? Cuma karena ya udah lah, tadi kan demo. Jadi gue pulang cepat, ya udah gue sempat di dapur. Jadi sebenarnya kantor dia nih deket kampung gue di Kebun Siri, gak jauh. Nah, Put, mau nanya satu lagi nih Put. Apa ya? Mungkin pertanyaan buat Interpot aja deh, satu kata buat Interpot sebelum kita kelarin semuanya nih. Jaya terus. Itu 2 kata. 2 kata. Apa dong? 1 kata? 1 kata. Mantap. Mantap. Putri Haide. Haide. Thank you. Oke, selamat. Still fat, still rock and roll, tetap di Interpot. Dadah.